Kenapa Inyo Asano menggambar Punpun sebagai seekor burung yang tampak lucu? Di dunia yang digambar dengan sangat realistis dan kelam, Punpun muncul dengan desain yang sangat sederhana. Awalnya, kita melihatnya sebagai anak kecil yang polos, lugu, dan gak berbahaya. Tapi justru, disitulah letak jebakannya. Visual Punpun yang tanda kutip kosong adalah kanvas bagi kita untuk memproyeksikan rasa sakit kita sendiri. Sejak awal, dunia bagi Punpun bukanlah tempat yang hangat, melainkan tempat yang membingungkan. Di balik wajahnya yang polos itu, ada ketidakpastian yang pelan-pelan tumbuh. Masa kecil Punpun tidak dimulai dengan rasa aman, tapi dengan trauma yang mengendap. Rumah yang seharusnya jadi tempat berlindung, justru jadi tempat yang isinya konflik dan kekerasan. Punpun tidak belajar tentang cinta dari orang tuanya. Dia belajar tentang ketakutan, pengabaian, dan kebingungan. Luka-luka ini mungkin tidak selalu terlihat besar, tapi terjadi secara terus-menerus seperti tetesan air yang perlahan menghancurkan batu. Dari sinilah fondasi mental Punpun mulai retak, bahkan sebelum dia sempat memahami apa itu hidup yang normal. Seiring berjalannya waktu, Punpun semakin tenggelam dalam kepalanya sendiri. Dia menjadi pengamat yang pasif, seseorang yang lebih banyak berdialog dengan tanda kutip Tuhan yang dia buat daripada dengan manusia nyata. Dear God, tinkle tinkle hoy. Mantra ini diucapkan Punpun untuk pelarian dari rasa bersalah dan kebencian pada diri sendiri. Dia merasa tidak cukup, tidak layak, dan takut menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Punpun bukan sekedar pendiam. Ia juga adalah bom waktu yang terjebak dalam kontradiksi antara ingin dimengerti tapi takut untuk membuka diri. Seluruh hidup Punpun adalah pencarian makna yang sia-sia, yang kemudian dia gantungkan pada satu nama, Aiko Tanaka. Aiko ini bukan hanya sekedar cinta monyet bagi Punpun. Dari sudut pandang Punpun, Aiko adalah simbol keselamatan sekaligus kehancuran. Dia percaya kalau dia bisa menepati janjinya pada Aiko, maka kekosongan di hatinya akan terisi. Tapi ironisnya, harapan itu justru berubah jadi beban yang mencekik. Apa yang awalnya dianggap sebagai cahaya di ujung terowongan, perlahan berubah jadi obsesi gelap yang menyeret mereka berdua ke dalam jurang. Konflik terbesar Punpun tidak datang dari luar, tapi dari sabotase diri yang terus-menerus. Dia berperang melawan pikirannya sendiri, antara keinginan untuk menjadi orang baik dan keyakinan bahwa dirinya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Ada rasa malu yang sulit dihapus dan ketakutan bahwa dia akan berakhir persis seperti orang-orang yang dia benci. Ini adalah konflik diam-diam yang menghancurkan dirinya dari dalam, sedikit demi sedikit, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Perjalanan Punpun bukanlah sebuah hero's journey, melainkan sebuah downward spiral. Kita melihatnya berubah bentuk dari burung kecil menjadi sosok tinggi besar yang menyeramkan hingga menjadi sebuah segitiga. Perubahan visual ini mencerminkan mentalnya yang semakin terdistorsi. Setiap keputusan salah yang dia ambil bukan karena dia jahat, tapi karena dia sudah kehilangan arah. Di titik ini, Punpun bukan lagi sedang bertumbuh. Dia sedang hancur menjadi versi yang bahkan dia sendiri tidak kenali lagi. Dan pada akhirnya, Oyasumi Punpun terasa sangat menyakitkan karena kisah ini terlalu nyata. Punpun adalah cermin dari sisi manusia yang paling kita sembunyikan. Rasa takut akan kegagalan, rasa malu pada diri sendiri, dan keinginan untuk dicintai meskipun kita merasa tidak layak. Kehancuran Punpun tidak terjadi secara instan, tapi melalui akumulasi rasa sakit yang kita semua mungkin pernah rasakan. Pertanyaannya sekarang, seberapa banyak dari diri Punpun yang sebenarnya ada di dalam diri kita? Tulis pendapat kalian di komentar.